34. Salah paham. Al menghempaskan tubuh ke kursi empuk dalam ruangannya. Dia meraih ponsel dari saku kemeja biru laut yang dia kenakan pagi ini. Al mencari nama Romi di layar, kemudian menekan simbol telepon berwarna hijau. "Assalamualaikum bro," terdengar ucapan salam dari Romi. "Waalaikumsalam," Al memberikan balasan. "Tumben pagi-pagi udah nelpon. Ada apa nih?" Romi penasaran menerima telepon dari Al. "Nanti siang kita ketemuan yuk. Sibuk nggak?" Al menawarkan untuk bertemu dengan Romi. "Siang ini aku gak bisa bro. Ada pertemuan penting dengan klien. Padahal ada yang ingin aku tanyakan. Tapi enaknya ketemu langsung." Al sedikit kecewa. "Sebenarnya ada apa?" "Serius banget. Aku ingin menanyakan sesuatu pada Bella. Tapi aku gak enak hanya ketemu berdua. Makanya aku ngajak kamu bro." Al, ada-ada aja. Udah kayak orang lain. Santai aja kalau memang mau ketemu Bella. Aku gak apa-apa kok. Kita udah sama-sama punya pasangan masing-masing. Jadi gak perlu khawatir. Kamu telepon aja Bella. Dia di rumah kok." "Gak apa-apa nih bro?" tanya Al untuk memastikan. "Gak apa-apa. Aku percaya sama temanku sendiri." Al merasa lega setelah mendapat izin dari Romi. Siang ini, Al ingin menanyakan tentang kedekatan Radit dan Tania saat masih duduk di bangku SMA kepada Bella. Dia merasa curiga dengan apa yang terjadi beberapa waktu lalu hingga menyebabkan kesalahpahaman dengan sang istri. Al kembali membuka ponsel lalu mencari nama Bella, wanita yang dulu pernah menghiasi hari-harinya. Namun, pertemuan kali ini bukan untuk mengulang atau mengenang kebersamaan mereka. Semua ini Al lakukan untuk mengetahui kebenaran tentang Radit, pria yang dulu mencintai Tania. "Assalamualaikum Al," terdengar ucapan salam dari Bella. "Waalaikumsalam Bel. Ada apa? Nanti siang kamu sibuk nggak?" "Enggak kok. Bisa ketemuan nggak?" "Ada masalah apa nih? Tumben ngajak ketemuan." "Aku maunya ketemu langsung. Aku ingin nanya sesuatu. Oh ya, sebelum nelpon kamu, aku tadi udah minta izin sama Romi tentang pertemuan kita nanti siang. Nanti aku share lokasinya." "Oke deh." Al dan Bella pun mengakhiri pembicaraan lalu menutup telepon. Al sengaja tidak memberitahukan rencana ini kepada Tania. Dia tidak ingin wanita itu merasa tidak dipercayai oleh suaminya sendiri. Tidak ada kecurigaan sedikit pun yang Al rasakan untuk Tania. Dia sangat percaya kalau istrinya saat ini sangat mencintai dirinya. Niatnya bertemu dengan Bella hanya untuk mengetahui seperti apa hubungan Tania dan Radit di masa lalu, hingga Citra mencoba mengusik kehidupan rumah tangganya. Tania tidak pernah menceritakan kedekatannya dengan Radit saat SMA. Dia hanya bilang kalau laki-laki itu pernah mengutarakan cinta kepadanya, tetapi ditolak. Namun, Al tidak tahu pasti seperti apa bentuk penolakan dan usaha yang terjadi pada saat itu. Ini saatnya Al bertemu dengan Bella. Dia segera menuju parkiran karena waktu telah menunjukkan pukul 12:05 WIB. Laki-laki itu memasuki mobil lalu melaju meninggalkan kantor. Al bahagia karena hari ini akan mengetahui apa tujuan Citra mendekati dirinya. Akhirnya, Al dan Bella kembali dipertemukan dengan status yang berbeda. Dulu mereka adalah pasangan, tetapi saat ini hanya sebagai teman biasa. Dua insan tersebut telah menemukan kebahagiaan bersama teman hidup masing-masing. Bella menyambut Al dengan senyuman. Mereka memulai pembicaraan. Al terlihat kesal setelah Bella menceritakan tentang kedekatan Tania dan Radit di masa lalu. Laki-laki itu tidak menyangka kalau ternyata cinta Radit begitu besar terhadap Tania. Bella menjelaskan kalau Radit telah beberapa kali menerima penolakan dari Tania.
Laki-laki itu bahkan pernah hampir putus asa dan merasa hidupnya tidak berarti lagi karena tidak mendapatkan balasan cinta dari wanita yang dia cintai. Radit makin hancur saat Tania tidak dapat dihubungi. Tania mengganti nomor kontaknya agar dapat lepas dari Radit, hingga membuatnya tidak ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Setahun lamanya Radit menjauhkan diri dari orang banyak. Berkat dukungan keluarga dan orang-orang terdekat, akhirnya Radit mulai membenahi diri. Dia kembali bangkit dan melanjutkan pendidikan di bangku kuliah. Laki-laki itu kini membantu Citra melanjutkan usaha keluarga. Namun, hingga saat ini, Radit belum membuka diri untuk wanita lain. Al tidak pernah menyangka sedalam itu perasaan Radit terhadap Tania. Sekarang dia baru mengerti kenapa Citra berusaha mengusik kehidupan rumah tangganya. Al sangat yakin kalau itu berkaitan dengan masa lalu Radit. Akhirnya, Al dan Bella mengakhiri perbincangan mereka. Al berterima kasih kepada wanita tersebut lalu saling berjabat tangan. Dua insan itu tidak mengetahui kalau seseorang telah memperhatikan keberadaan mereka. Setelah selesai melakukan kegiatan hari ini, Al kembali pulang ke rumah. Hatinya sangat berbunga-bunga dan makin bangga memiliki Tania. Sekarang dia mengetahui satu kebenaran tentang laki-laki yang dulu sangat mencintai istrinya itu. Al memasuki kamar dan mendapati Tania sedang duduk di sofa. Namun, wanita itu tidak menyambut suaminya dengan baik seperti biasanya. Tania tidak mencium punggung tangan Al. Dia justru bersikap dingin kepada laki-laki itu. "Kok diam aja sayang? Suami pulang kerja dicuekin." Al kemudian duduk di samping Tania. "Udah puas ketemunya hari ini?" Tania justru melontarkan pertanyaan. "Ketemu siapa sayang?" Al bingung dengan pertanyaan istrinya. "Masih bisa berpura-pura setelah bertemu dengan masa lalumu." Tania menggeser posisi duduk dan sedikit menjauh dari suaminya. "Masa lalu? Jangan sok polos kamu, Al." Tania menaikkan suara. Al mendekati Tania lalu meraih tangannya. Namun wanita itu justru menepiskannya. "Aku benar-benar gak ngerti maksud kamu sayang." Al bingung melihat sikap Tania. "Bisa-bisanya kamu ketemu mantan pacar saat istri kamu hamil besar seperti ini. Di mana hati dan perasaan kamu, Al?" Setelah mendengar apa yang diucapkan istrinya, Al baru menyadari pertemuannya hari ini dengan Bella. Namun, Al bingung kenapa Tania mengetahui apa yang tidak dia katakan kepada wanita itu. Dia sengaja menyembunyikan ini dari Tania. "Maksud kamu Bella?" Al langsung menebak orang yang Tania maksud. "Kenapa? Ingin mengenang masa lalu? Atau mencoba mengulang kembali yang dulu terjadi?" Tania memberikan tuduhan kepada suaminya. "Sayang, ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku bertemu Bella karena ingin menanyakan sesuatu yang penting." Al mencoba memberikan penjelasan. "Harus ketemu? Atau kamu masih berharap untuk bersama dengannya?" "Ini salah paham sayang." "Salah paham kamu bilang? Kamu jahat Al. Bertemu dengan mantan pacar secara diam-diam. Kalau Bunga tidak memberitahukan aku, mungkin aku akan terlihat seperti istri yang tidak tahu apa-apa tentang suami." Tania tidak kuasa menahan air matanya. Dia merasa kalau Al sengaja membohonginya. "Sayang, aku mohon, dengarkan penjelasanku." Al berusaha membujuk istrinya. "Aku benci kamu, Al. Kamu kembali menyakitiku. Kamu selalu berusaha membuatku sedih. Dalam keadaan perut besar seperti ini, kamu tetap tidak berhenti untuk tidak membuatku menangis. Kenapa kamu setega ini?" Tania memegang perutnya yang kembali terasa kram. Dia merintih. "Sayang, aku mohon, jangan seperti ini. Ingat anak kita. Aku dan Bella bertemu atas izin Romi. Pertemuan itu hanya untuk mengetahui tentang Radit dan Citra." Al kembali mencoba memberikan penjelasan untuk meyakinkan Tania. "Kamu cari alasan. Itu gak benar sayang." Al langsung mendekap tubuh Tania lalu mengusap-usap perutnya.
Tiba-tiba rasa kram yang dia rasakan hilang seketika. Apa hubungannya dengan Radit dan Citra? Tania tetap ingin mengetahui alasan Al bertemu dengan Bella. Mereka itu kakak dan adik kandung, sayang. Al menyeka air mata istrinya, lalu mencium kening wanita itu. Al menceritakan semua tentang pertemuannya dengan Bella, juga mengingatkan usaha Citra yang berusaha mengusik kehidupan rumah tangga mereka. Tania akhirnya mengerti setelah mendengar penjelasan suaminya. Aku gak pernah punya niat lain, sayang. Kenapa kamu masih tetap gak percaya dengan cinta suamimu? Kamu juga masih berusaha mencari tahu tentang masa laluku. Tania tidak tinggal diam dengan pertanyaan Al. Itu karena aku ingin tahu apa tujuan Citra mendekatiku. Aku gak mau lihat kamu nangis hanya karena salah paham seperti ini. Kenapa kamu gak bilang dari awal? Tania memukul-mukul pelan dada suaminya. Udah sayang, yang penting aku gak ada niat bohongin kamu. Al meraih tangan Tania lalu menciumnya. Aku semakin tahu kalau ternyata istriku sangat mencintaiku. Terima kasih sayang. Kamu sengaja jailin aku. Kamu jahat. Al menunduk, lalu mendekatkan wajahnya ke perut Tania. Harap maklum ya nak, kalau mama ngomel, ini karena mama cinta banget sama papa. Al mencium perut besar itu. Kamu nyebelin Al. Tania menepiskan wajah Al dari perutnya. Tuh kan, kalau udah ngambek, pasti manggil suaminya pakai nama lagi. Kamu lucu sayang. Kamu semakin membuatku terpesona. Al memainkan mata kirinya sambil tersenyum kepada Tania. Tania pun luluh dengan sikap yang Al tunjukkan. Pasangan itu kembali akur. Tania meminta maaf kepada suaminya atas tuduhan yang dia ucapkan tadi. Namun, Al bahagia melihat sikap istrinya itu. Dia merasa bangga kalau ternyata wanita yang dia cintai kembali mencemburui dirinya. Apakah Citra dan Radit bekerja sama?